Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 3 November 2024, dengan tema Kasih sebagai Korban Persembahan. Mari kita memasuki ibadah, kita melantunkan Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, katanya megah. Sidang jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan, dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dia. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, kau kerinduanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami pada saat ini hendak mendengarkan sabda dan firman-Mu. Tuntun hati kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34, demikian sabdanya. Hukum yang pertama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus,
Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus pada perikop kita saat ini, ingin tahu manakah hukum yang paling utama dari hukum-hukum yang mereka miliki. Ya, hukum yang mereka miliki adalah hukum Taurat. Ada seorang ahli biblika menyebut bahwa ahli Taurat mengajukan pertanyaan ini karena sudah tahu kapasitas Tuhan Yesus yang sebelumnya menjawab dengan tepat pertanyaan orang-orang Saduki tentang kebangkitan. Pertanyaan ini memang seringkali dibahas di kalangan ahli Taurat untuk mengetahui manakah hukum yang lebih berat dan yang lebih ringan, yang utama dan yang dinomorduakan. Ahli Taurat ini mewakili golongan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus Kristus menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat pembuka Israel, yaitu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu esa. Pengakuan ini diucapkan oleh orang Yahudi yang taat dalam beragama, sekaligus menunjukkan kekasan iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih, lalu ada seorang ahli biblika juga menyebutkan hukum kasih yang pertama erat kaitannya dengan teologi korban dan persembahan seperti yang tertulis dalam kitab Imamat. Ketaatan kepada Tuhan Allah merupakan wujud korban dan persembahan kepadanya. Lalu dalam apa yang kita kenal dengan hukum kasih, Tuhan Yesus nampak memadukan perintah kitab Ulangan tentang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dengan bagian dari Imamat 19 ayat 18 yang berbunyi, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nah, melalui dua intisari ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama.
Saudara-saudara, jawaban Tuhan Yesus membuat takjub ahli Taurat yang bertanya. Tuhan Yesus menunjukkan wujud korban dan persembahan kepada Tuhan Allah seiring dan sejalan dengan hubungan antar sesama. Pemahaman ini menggemakan kembali pengajaran Yesus di khotbah di bukit di Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menjawab pertanyaan ahli Taurat tadi, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan tentang hukum yang paling mendasar, yang paling prinsip. Dan ahli Taurat ini pun takjub dengan jawaban Tuhan Yesus, sehingga ia berkata dan memberi tanggapan. Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Itu di ayat 32 dan 33. Dan Tuhan Yesus pun memberikan sebuah afirmasi kepadanya dengan berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hukum kasih yang pertama ini memang erat kaitannya dengan teologi korban dan persembahan. Melalui perantaraan darah Kristus, kita orang percaya, mari kita yakini kita sudah didamaikan dengan Allah. Pendamaian ini kiranya menyucikan pula hati nurani kita, sehingga kita lebih sungguh dalam mengasihi Tuhan dan sesama kita. Mari kita memberikan korban persembahan yang sejati dengan cara mengasihi sesama. saat ini untuk kita. Saat hening selesai, jemaat berdiri, mari kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Bapa, perkenankan kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur atas transisi pemerintahan, pelantikan presiden dan wakil presiden. Demikian juga jajaran menteri yang telah ditunjuk. Kiranya pemerintahan yang baru ini tetap menjalankan fungsinya dengan baik, mendapat hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga dapat mewujudkan keadaan damai, sejahtera, adil untuk kami semua bangsa Indonesia. Untuk itu kami bersyukur atas bangsa dan para pemimpin kami. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami satu persatu, keluarga demi keluarga. Berkatilah para orang tua kami, para lanjut usia yang sudah jompo, yang sudah lemah badan, ringkih,
yang di rumah, Tuhan berkati semua. Demikian juga para orang tua yang sampai saat ini tetap gigih tekun bekerja, berkatilah. Demikian juga anak-anak kami dalam segala kegiatan dan aktivitasnya, dalam studi, sekolah, bekerja, dan berkeluarga, dimanapun dan apapun pergumulannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, persekutuan-persekutuan, pewartaan Injil, dimanapun berada, termasuk gerejamu ini. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kita mengaturkan persembahan dengan dasar Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita haturkan persembahan kita diiringi PKJ pelengkap Kidung Jemaat 264, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita haturkan doa kita dengan persembahan kita dengan doa. Sekarang ini ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti saat ini. Daripadamulah segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami haturkan saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih.
Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.